Salam organik dan lestari. Pada kesempatan kali ini, tim EM Indonesia mengikuti kegiatan seminar internasional yang berjudul Environmental and Food Safety and Human Welfare yang diselenggarakan di Sanur mulai tanggal 28 Oktober sampai dengan 29 Oktober tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, founder dari PT Songlangit Persada, Bapak Dr. Insinyur Gede Ngurah Wididana MAGR, yang mengisi 35 tahun Experience of EM Indonesian Development in Indonesia dari tahun 1990 sampai dengan 2025 oleh Gede Ngurah Wididana PT Songlangit Persada. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kali ini sedang berlangsung sebuah seminar internasional di Hotel Pramasanur Bali yang membahas tema besar Environmental and Food Safety for Human Welfare atau keselamatan lingkungan dan pangan bagi kesejahteraan petani dan masyarakat dunia. Acara bergengsi ini dihadiri oleh para pakar, akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara yang bersama-sama mencari solusi nyata untuk menghadapi tantangan lingkungan dan pangan global. Konferensi ini menjadi wadah penting bagi para ahli untuk bertukar ide, hasil penelitian, dan inovasi. Isu utama yang dibahas meliputi perubahan iklim, degradasi lahan, pencemaran lingkungan, hingga ancaman terhadap keamanan pangan dan kesejahteraan petani di berbagai belahan dunia. Mulai dari teknologi pertanian ramah lingkungan, pengolahan limbah organik, pemanfaatan mikroorganisme seperti EM4 untuk memperbaiki kesuburan tanah, hingga strategi pengelolaan pangan yang lebih aman dan berkelanjutan. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan keseimbangan alam. Lebih dari sekadar seminar, konferensi ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Para peserta membangun jaringan kerjasama untuk mengembangkan riset bersama, serta mencari model kebijakan yang bisa diterapkan di berbagai daerah sesuai kebutuhan lokal. Fokus utama dari semua diskusi ini tetap sama, kesejahteraan petani dan masyarakat pangan. Bagaimana ilmu pengetahuan dan kebijakan bisa benar-benar memberi dampak nyata di lapangan. Bagaimana setiap inovasi dapat membantu petani menjadi lebih mandiri, lebih sejahtera, dan lebih siap menghadapi perubahan iklim. Ya, itu kan sesuai dengan pesan dari Profesor Higa, penemu EM. Saya mendapatkan mandat untuk mengembangkan EM di Indonesia, bisa diaplikasikan di Indonesia dalam berbagai bidang ya. Tentu perjuangan yang cukup berat ya pada awalnya. Kita mulai dari yang kecil, meneliti, kemudian mengedukasi, kemudian membuat suatu usaha produksi dan pemasaran. Memang butuh waktu proses yang cukup panjang pada awalnya, memang berat. Tapi sekarang sudah diketahui oleh masyarakat luas dan sudah dipraktekkan dan juga sudah tersebar ya secara informasi melalui media sosial, jadi sangat gampang. Jadi tentunya dengan ini harus juga didukung oleh kemajuan penelitian-penelitian khususnya di Indonesia. Walaupun penelitian di luar Indonesia juga sudah dilakukan oleh berbagai universitas, tapi di Indonesia itu harus kita support sehingga berdasarkan tempatnya juga Indonesia mendukung ya penelitian, kemudian pasar, kemudian praktek oleh petaninya. Kita udah tahu ya bumi semakin panas, kemudian pupuk kimia khususnya semakin susah, mahal ya. Kemudian tanah juga kesuburannya semakin turun. Kemudian SDM juga semakin langka. Kan diperlukan teknologi untuk menghasilkan kesuburan tanah yang bagus. Diperlukan juga teknologi yang hemat air. Diperlukan juga
teknologi biar bisa berproduksi tinggi. Ini teknologi IM ini akan memberi jawaban yang disebut dengan low input high yield ya. Jadi inputnya yang rendah, produksinya yang tinggi, kualitasnya juga bagus. Jadi teknologi IM ini bisa menjawab tantangan yang ada yang kita hadapi dalam dunia pertanian. Ini kan dilakukan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Ilmu Pertanian. Jadi memang ahlinya dalam ilmu pertanian, dia sangat detail ya bagaimana membaca prospek-prospek teknologi yang ingin diterapkan, misalnya teknologi pengairan yang efisien, teknologi pemupukan, teknologi panen, kemudian bagaimana membuat hemat air dan hemat pupuk itu. Nah ini kita banyak ide untuk bisa mengembangkan teknologi IM ini, bagaimana menggabungkan atau mengawinkan dengan teknologi lain, misalnya bagaimana membuat pupuk organik biar lebih cepat serapannya, bagaimana lebih efisien, lebih cepat membuatnya. Jadi sangat membuka cakrawala baru. Saya bisa bertemu dengan rekan-rekan peneliti di berbagai universitas dalam ilmu pertanian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paristiyanti Nurwardani, Ketua dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Ilmu Pertanian Seluruh Indonesia. Hari ini kami mengadakan seminar internasional yang ketiga, karena yang kedua dan ke-1 sudah berlalu beberapa tahun yang lalu. Dan hari ini kita memang ingin melakukan suatu terobosan-terobosan baru untuk menjamin food security di Indonesia. Jadi tujuan dari kegiatan international conference ini adalah yang pertama untuk melakukan kegiatan pencarian solusi berbasis kepada pengabdian masyarakat dengan memberikan berbagai macam support baik dari lokal maupun dari global. Oleh sebab itu kami mengundang berbagai macam stakeholder, terutama mungkin stakeholder yang berhubungan dengan pentahelix collaboration. Nomor 1 yang kami undang adalah akademisi, nomor 2 adalah businessman yaitu dari EM, kemudian atau dari PT Songgolangit. Kemudian yang ketiga kami juga akan menyampaikan beberapa kegiatan ini kepada wartawan. Kemudian kita juga ada perwakilan dari government yang tadi memberikan sambutan, dan yang keempat adalah dari community. Tentu tujuan kami adalah dalam kegiatan pemerintah Indonesia yang memberikan perhatian sangat baik kepada ketahanan pangan. Kita ingin memberikan bahwa kebijakan di atas itu tidak akan pernah memberikan manfaat kepada level-level di grassroots. Nah, berdasarkan komunikasi dengan teman-teman yang sudah kita lakukan kerjasama, kita punya teman dari Jepang, punya teman dari Malaysia, punya teman dari Kamboja, juga punya teman sebenarnya dari Filipina yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, dan juga ada teman kami yang satu lagi adalah dari perkumpulan industri-industri yang berada dari Asia Pasifik. Nah, hari ini tuh kita ingin meminta tolong kepada mereka untuk memberikan informasi kepada kita, teknologi apa sih yang sedang berlaku di sana sehingga ketahanan pangan kita betul-betul terjaga dengan baik, begitu ya. Biasanya di Indonesia itu inputnya banyak, outputnya sedikit, begitu ya. Nah, kita ini dengan berdasarkan komunikasi Petaheli, kita saling belajar satu sama lain agar pengalaman inovasi terbaik seperti dari Jepang yang tadi memberikan informasi tentang microbubble itu diberikan ke Indonesia. Begitu juga yang ada dari Indonesia, dari Prof. Nur ada menggunakan kegiatan nanoteknologi juga untuk melakukan peningkatan produktivitas. Saya tadi berbicara dengan teman-teman dari Jepang, mereka tuh produktivitasnya udah naik 2 kali lipat 15 tahun yang lalu. Kita baru mulai penelitian nanoteknologi baru 2-3 tahun ini, begitu kan ya. Jadi ini juga memberikan suatu wacana baru bahwa kita harus selalu melakukan percepatan dalam rangka melakukan kolaborasi antara nasional dan global, dan nasional dan global serta lokal, juga global ke nasional dan lokal. Jadi memang jadi 2 arah begitu ya. Nah, selama ini yang saya lihat sebelum kami melakukan kegiatan seminar internasional ini, kami melihat pemerintah kita
itu seringnya berada di top down, ya kan ya. Jadi kita ini inginnya kerjasama sama seperti Songgolangit, ya, supaya kita tuh menjadi mediator dengan teman-teman di grassroots. Dalam hal ini adalah petani yang memang tidak mungkin mereka minta tolong ke atas, Pak. Kita yang harus ke bawah, gitu kan ya. Mereka tuh akan banyak energi naik ke atas dan belum tentu nyampe. Kalau kita turun ke bawah pasti nyampenya. Jadi ini adalah salah satu media melakukan kolaborasi Pentahelix agar kita sebagai mediator menemukan policy dari atas, kemudian kita menjadi mediatornya, termasuk dengan PT Songgolangit, kemudian kita akan melakukan kegiatan-kegiatan bersama teman-teman baik petani maupun nelayan yang memang menjaga food security kita untuk anak-anak bangsa. Tentu dalam kegiatan food security, kita semua tahu lah, sebelum saya ketemu sama Songgolangit juga kita tuh pestisida minded, pupuk minded gitu kan ya Pak ya. Padahal tadi sudah dibuktikan sama profesor dari Jepang ya, Profesor Susumi dan juga Prof Nur yang menyatakan bahwa dengan menurunkan NPK 75% pun kita tuh masih bisa naik lebih dari 30% produktivitasnya. Artinya selama ini tuh kita terlalu banyak dicekoki oleh produk-produk industri yang memang menguntungkan salah satu pihak lah gitu ya. Sementara lingkungan kita makin lama makin menurun kualitasnya karena dengan berbagai macam pupuk dan pestisida, mikroba kita di dalam tanah maupun di atas tanah gitu ya, di dalam sekitar tanaman itu makin lama makin sedikit ya, sehingga saya kira saatnya lah sekarang dengan kegiatan Pentahelix ini mari jaga lingkungan kita, mari kita tingkatkan produktivitas berbagai macam pangan, baik itu dari tumbuhan maupun dari perikanan dan hewan, dengan cara meningkatkan efisiensi dari input tapi tetap memaksimalkan output begitu ya, supaya dampaknya lebih besar karena inputnya kecil, outputnya besar, jadi dampaknya besar. Kalau dulu kan inputnya besar, outputnya besar, dampaknya kecil. Nah sekarang kita balik lah, inputnya kecil, outputnya besar, dampaknya lebih besar. Nah saya yakin dengan cara seperti itu, input-input yang berhubungan dengan kimia kita lakukan secara bijaksana. Pilih dan pilah gitu ya, input yang memang perlu saja. Teman-teman kalau sudah tahu dengan nanoteknologi, dengan tahu tadi microbubble, mari kita lakukan kombinasi kolaborasi ini supaya kita memang betul-betul bijak terhadap lingkungan kita. Kita juga bijak untuk memberikan diversity mikrob maupun tumbuhan dan bidang perikanan untuk masa depan generasi kita. Nama saya Amir Hamzah, ini delegasi dari Malang, ini jauh ini. Luar biasa acara hari ini. Saya senang sekali bisa ketemu dengan orang-orang hebat yang ada di sini, terutama Pak Oles tadi itu ya. Wah, luar biasa. Dan memang produknya luar biasa, saya sering gunakan itu dan hasilnya cukup bagus, 4 ya. Dan itu hampir sebagian besar penelitian yang terkait dengan itu, pertama siswa saya suruh gunakanlah ini sudah terbukti ini. Dan banyak sekali yang digunakan. Bahkan saya punya produk pun hasil dari itu juga. Yang sementara saya masih memproduksi, mengembangkan, salah satu berangkatnya dari situ karena saya gunakan mikrobanya dari M4 itu bagus sekali itu ya. Apalagi ini sudah kelihatannya ini sudah bukan lagi lokal nasional tapi sudah internasional kan begitu ya, dan itu luar biasa menurut saya acara hari ini, acara yang cukup bagus ya menurut saya, apalagi terkait dengan ketahanan pangan. Saya kira lagi sekarang pemerintah juga, jadi tema yang diangkat pun sangat relevan dengan perkembangan saat ini. Demikian tadi kita saksikan internasional konferensi yang diselenggarakan di Sanur dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025. Jadi banyak peserta yang sangat antusias, sangat bertanya. Jadi pembawa acara menyampaikan dengan semangat, kemudian hasil penelitian baik itu dari Jepang, kemudian ada dari Malaysia, kemudian dari PT Songgolangit Persada sendiri, dari owner, jadi Bapak Gede Ngurah Wididana yang menyampaikan bagaimana EM teknologi sudah berkembang di Indonesia
selama 35 tahun dan akan terus berlanjut. Dan harapannya adalah pertanian Indonesia semakin maju, ramah terhadap lingkungan, mesra terhadap alam, dan berkelanjutan. Salam organik dan lestari.